para pejuang, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang paling sering keluar. Nah, saya di sini akan mengajarkan konsepnya, dan apabila diganti angkanya di gimanain pun teman-teman akan bisa menjawab. Nah, kita langsung saja. Soal nomor 1. Berapa hasil dari X sama dengan 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8 tambah dan seterusnya hingga tambah 2020. A 0, B 505, C 1010, D 2020, E 4040. Nah, kita lihat langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman yang awam atau yang belum terbiasa menyelesaikan soal-soal macam begini, mungkin diselesaikan dari awal, dioperasikan satu persatu. Nah, ini memakan waktu yang sangat lama. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita menggunakan teknik melihat pola. Perhatikan di sini. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau 1 kurang 2 kurang 3 sama dengan negatif 4. Kita cek lagi. 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4, ternyata hasilnya 0. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata kelompok pertama ini hasilnya 0. Oke. Nah, kita cek kelompok kedua di sini. 5 kurang 6 negatif 1, ya. Negatif 7 tambah 8 1. Nah, ini juga 0. Nah, sehingga bisa disimpulkan, jadi yang berurutan ini ya, yang berurutan 4 ini dan seterusnya ini akan menghasilkan 0. Karena ini masing-masing selisihnya 1-1 ya. Yang ujung-ujung positif, tengah-tengah negatif. Pasti hasilnya 0. Nah, sekarang untuk melihat jawaban ini tinggal ngecek ini. Cek yang 2020. Nah, cek 2020 ini. Nah, karena ini dikelompokkan menjadi 4 anggota, kita bagi 4 dia. Apakah ada bersisa apa? Habis. Kalau habis sudah langsung hasilnya sama dengan 0 ya. Ini dibagi 4. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Dikurangi, turunkan 2. Nggak boleh nurunin sekaligus ya. 2 bagi 4 kan nggak bisa. Ini tulis dulu 0. 0 kali 4 0. 2 baru turunin 0. 20 bagi ini 5 ya. Ini 20. Oh, ternyata sisanya 0. Artinya apa? X ini anggota-anggotanya semua ini bisa dikelompok-kelompokkan menjadi 4 anggota. Jadi masing-masing kelompok hasilnya 0 teman-teman. Jadi hasilnya ini jawabannya adalah A, 0. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak habis? Nah, kalau tidak habis misalnya gini. Kita punya Y sama dengan 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8 ya. Tambah dan seterusnya tambah 2020 tambah 2021. Nah, kalau macam gini soalnya ya sama saja ya. Ini ngecek sama kayak ini dari atas. Dah, setelah menemukan setiap ini kelompok ini hasilnya 0, jadi tinggal ngecek yang ini. Angka terakhirnya ini. Ternyata 2021 setelah dibagi 4 adalah sisa 1. Lakukan kayak ini, kayak di atas ya. Nanti di sini akan bersisa 1 yang di bagian sini. Bagian sini bersisa 1, sehingga bisa disimpulkan sebelum-sebelumnya ini kan hasilnya 0 karena sisa 1, tinggal ini aja. Jadi jawabannya adalah 2021. Begitu pula seterusnya. Ya, kalau sisa 2 tinggal menghitung 2 angka terakhir. Kalau sisa 3 tinggal menghitung 3 angka terakhir. Jelas ya teman-teman? Kalau jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini juga nilai dari 1/7 kurang 2/7 tambah 3/7 kurang 4/7 tambah 5/7 kurang kurang 2020/7 sama dengan A per B. Pertanyaannya, maka nilai A plus B sama dengan A negatif 1000, B negatif 1003, C negatif 1005, D negatif 1010, E negatif 2020. Nah, kalau menyelesaikan ini, jangan langsung dioperasikan. Kembali lagi, kita teknik melihat pola dulu. Perhatikan di sana. 1, ini ada penyebutnya semua 7. Berarti kita keluarkan dulu penyebutnya bagaimana. Jadi kita keluarkan dulu ya. Yang bagian atas kita keluarkan penyebutnya 1/7. Jadi
kita keluarkan. Oke, sehingga menghasilkan di sini 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 ya. Dan seterusnya. Ini pasangannya genap-genap ya. Yang ganjil itu positif, yang genap negatif. Berarti di sini terakhir kan 2020, yang 2020-nya negatif, berarti 2019-nya adalah positif. Ya, perhatikan ya, tambah ada ini tambah 5 di sini kurang ya. Kurang dan seterusnya. Dua angka terakhirnya adalah 2019 kurang 2020. Nah, jadi seperti ini dia. Ingat ya, yang posisi genap-genap itu negatif. Jadi yang kita butuhkan di sini 2019 kita tulis ya biar lebih jelas terlihat. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini perhatikan. 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1 ya. Oke, tambah yang ini. 3 kurang 4 juga negatif 1. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita pasangkan dua-dua, ini totalnya kan ada 2020. Kita pasangkan dua-dua, berarti kan tinggal bagi 2 ini. Jadi ada kumpulan yang negatif ini, min 1 tambah dan seterusnya. Nah, ini juga hasilnya min 1. Totalnya ini ada sebanyak 2020 dibagi 2. Karena kita kelompokkan jadi 22 bagian di sini. Jadi hasilnya ini adalah 1010. Nah, ini kita kan udah keluarkan 1/7 ya. 1/7 dikali, nah seperti ini. Oke, jadi jelas ya. Nah, tinggal ngitung hasilnya aja. 1/7 dah kali. Nah, ini negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1. Itu banyaknya ada 1010 ya. Ini 2020 bagi 2. Sehingga di sini adalah negatif 1 dikali 1010. Ya, jadi jelas ya. Ini sama dengan 1/7 dikali negatif 1010. Nah, hasilnya adalah negatif 1010/7. Oke. Nah, sehingga ini kita katakan bahwa nilai A-nya ya. Jadi sebenarnya di sini ada 2 kemungkinan ya. Saat A kita pilih negatif 1010, 1010, berarti B-nya adalah 7 ya. Berarti hasilnya ini A plus B sama dengan negatif 1010 ditambah 7 ya. Hasilnya adalah negatif 1003. Oke. Terus kenapa bisa ada 2 kemungkinan di sini? Nah, kan yang menghasilkan ini kan A per B-nya ya. Nah, ini saya ulang lagi tulis ya. Di sini hasilnya kan negatif 1010/7 sama dengan A per B. Nah, ini yang saya katakan. Jadi bisa saja A-nya negatif 1010, bisa saja saat A-nya bernilai positif 1010, di mana B-nya yang menghasilkan negatif 7. Ini bisa juga terjadi seperti ini. Coba kalau nggak percaya, masukkan A-nya 1010 bagi negatif 7, berarti negatif 1010/7. Nah, kalau ini hasilnya adalah A plus B sama dengan 1010 tambah negatif 7. Hasilnya adalah 1003. Ingat, di pilihannya tidak ada. Jadi yang kita pilih adalah negatif 1003. Jadi perhatikan ya. Jadi ada 2 kemungkinan di sana. Bagaimana anak-anak? Bagaimana teman-teman? Paham? Paham ya, ini teknik melihat pola. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 2020 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 2020, maka berlaku A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X sama dengan 2Y, E, Y sama dengan 2X. Oke, cara melihat kita cek dulu. Nah, kita cek ya, X-nya adalah
penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 2020. Berarti kita bisa dari ini ganjil ya, berarti 1 ya tambah 3 tambah 5 ya, tambah dan seterusnya. Nah, ganjil yang terakhir adalah 2019. Oke, jelas ya. Terus Y-nya adalah hasil penjumlahan bilangan genap. Bilangan genap dari 1 sampai dengan 2020. Jadi kalau nggak ada keterangan berarti ini bilangan asli ya. Bilangan genap 1 sampai dengan 2020 berarti dimulai dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya 2020. Nah, sekarang di sini kita disuruh membandingkan ya. X dengan Y bagaimana keadaannya? Perhatikan di sini. Nah, 1 nih, 1 kurang dari 2. 3 kurang dari 4. 5 kurang dari 6 dan seterusnya. 2019 kurang dari 2020. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan X kurang dari Y. Jadi jelas ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Bilangan berikut yang habis dibagi 9 adalah, ini kayak gini soalnya. Yang habis dibagi 9. Ini saya langsung aja ke trik cepatnya ya. Kalau ini dibagi manual, mungkin teman-teman semua sudah bisa. Mungkin semua teman-teman bisa mendapatkan hasilnya. Tapi apakah efektif pada saat tes-tes seperti ini? Jelas kurang efektif. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus cari tahu dulu bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9. Bilangan yang habis dibagi 9 apabila jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Nah, itu cirinya ya. Nah, berarti kita cek aja di sini. Ini angka-angkanya bagaimana? 8 tambah 6 berapa? 14 tambah 2 16 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Ini jumlahnya adalah 18. Kita cek yang lain ya. Ini 9 tambah 5 14 tambah 2 16 tambah 1 17 tambah 9 26. Kita cek yang ini. Jumlah angka-angkanya. 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10 ini 18. 5 tambah 3 8 tambah 2 10 tambah 1 11 ini juga 18. 6 tambah 3 9 tambah 2 11 tambah 1 12 tambah ini 18. Jelas di sini. Jadi ini habis dibagi 9. Ini juga habis, ini juga habis, ini juga habis. Jadi opsi A, C, D, E adalah habis dibagi 9. Yang tidak habis dibagi 9 adalah opsi B. Nah, kalau nggak percaya ini coba aja manual ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 9 adalah jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Di segmen berikutnya saya akan khusus bahas mengenai pembagian bilangan yang habis dibagi 2 bagaimana cirinya, habis dibagi 4 bagaimana cirinya, habis dibagi 3 bagaimana cirinya, habis dibagi 8 bagaimana cirinya, habis dibagi 9, habis dibagi 11, habis dibagi 16. Saya akan paparkan khusus segmen video berikutnya, khusus membahas hasil bagi saja. Yang ini khusus yang 9 dulu. Bagaimana teman-teman? Bisa lanjut? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, diketahui X sama dengan akar 1/36 tambah akar 1/49 dan Y sama dengan akar 1/36 tambah 1/49. Maka berlaku. Nah, kalau teman-teman melihat ini, kalau kurang mahir, anak-anak bisa saja misalkan ya, di dalam akar itu misalkan ganti dengan bilangan. Langsung kita temukan. Tapi kalau kita kerjakan pakai aljabarnya untuk membandingkan biar lebih jelas, biasanya pakai cara seperti ini. Kita variabelkan dia ya. Jadi saya akan pakai cara 1, cara 2. Nah, lagi sebentar kita pakai cara tembaknya ya. Bagaimana cara tembaknya. Kalau ini cara yang bener-bener pakai gini dia. X ini kita misalkan ya, akar A tambah akar B. Kalau yang Y yang sebelah ini adalah akar, sesuai ininya adalah A ditambah B.
Nah, kita disuruh membandingkan nih, bagaimana keadaannya. Berarti kita akan kuadratkan di sini ya. Kalau kita kuadratkan ini, karena masih dalam akar-akar, berarti kita kuadratkan keduanya ini. Lalu kita bandingkan. Ini hasilnya adalah akar A tambah akar B kuadrat. Oke, ini bisa kita cari akar A tambah akar B kali akar A tambah akar B. Kalau bisa langsung, biasanya langsung aja. Oke, saya manual aja. Pelan-pelan. Akar A kali akar A, hasilnya A. Ya, akar A kali akar B, hasilnya akar AB. Jadi masuk ya. Terus ini, akar B kali akar A sama juga. Akar AB. Saya A-nya taruh di depan, biar konsisten. Akar B kali akar B, hasilnya B. Nah, untuk ini hasilnya adalah A plus B tambah akar AB tambah akar AB, berarti 2 akar AB. Oke, sekarang kita bandingkan yang ini. Oke, kalau yang ini kita kuadratkan, Y kuadrat, ini langsung ya, akar A plus B kita kuadratkan, langsung hasilnya hilang akarnya ya, A plus B. Jelas sekali di sini kalau kita bandingkan ya, ini ada lebihnya. Lebihnya adalah 2 akar AB. Oke, kita ketahui kalau AB ini kita ganti dengan bilangan, ya di dalam akar ini kita ganti dengan bilangan, paling jelek sekali nilainya adalah paling minimal adalah 0. Paling minimal. Itu apabila A dan B-nya ini kita ganti dengan 0, salah satunya atau keduanya. Tapi di sini kita lihat, A-nya jelas 1/36, B-nya adalah 1/49. Gak mungkin di sini hasilnya 0. Gak mungkin X sama dengan Y. Pastilah kesimpulannya adalah X selalu lebih dari Y. Jadi jelas ya, X selalu lebih dari Y karena ada lebihnya ini. Oke. Terus cara duanya gimana caranya kalau nggak pakai ini? Kok rasanya ribet pakai ini? Kalau rasanya ribet, kita ganti aja nilainya ya. Sesuai di sana. Oke, kalau di sana agak ribet, misalnya X di sini adalah akar A plus akar B. Yang di sini Y-nya adalah akar A plus B. Oke, kita sesuaikan saja. Oke, kita ganti saja nilainya ya. Bahwa A kita gantikan dengan 9. Oke, biar mudah. B kita gantikan dengan 16. Apa yang terjadi? Oke, berarti X-nya X sama dengan, berarti akar 9 tambah akar 16 sama dengan akar 93. Akar 16 4, hasilnya 7. Nah, kalau kita lihat Y-nya, Y sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jelas sekali ya, sudah terbukti di sini X lebih dari Y. Oke, jadi cara 2 bisa. Silakan teman-teman pilih dalam kondisi kepepet. Silakan gunakan cara yang seefektif mungkin. Oke, kita lanjutkan soal ke-6. Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Maka 201 tambah 202 tambah 203 tambah dan seterusnya sampai 300 berapa? Oke, cara menjawab ini perhatikan. Oke, kita akan ubah bentuk ini. Yang 201 kita ubah. Oke, yang 201 itu artinya kan 200 tambah 1. Jelas ya. Yang 202 kita ubah menjadi 200 tambah 2. Yang 203 tambah 200 tambah 3 dan seterusnya, sehingga yang terakhir adalah 200 tambah 100. Oke. Karena kita nggak mungkin ini hitung satu-satu, atau kita pakai deret mungkin agak lama. Kalau pakai deret beda 1, oke, nggak masalah, mungkin agak lama. Ya, kalau pakai ini, sekarang perhatikan, di sini ada berapa suku di sini? Kelihatan ya? Kalau kita bayar ini 1, 2, 3 sampai 100, ada 100 suku. Berarti sini 200 tambah 200 kita kumpulkan semua. Ini ada yang semacam ini, ada 200, ada 100 suku. Oke, ditambah yang ini 1 tambah 2 tambah 3, terus tambah sampai 100. Oke.
Oke, yang ini tambah sampai 100 sama dengan, oke, yang ini sudah kita ketahui ya di dalam soal bahwa jumlah 100 bilang asli pertama ini sudah diketahui 5050. Ya, berarti tinggal ngitung ini 200, ini ada 100 suku, berarti 200 kali 100 tambah 5050. Ini 20.000 ya. Nolnya ada 4 tambah 5050 sehingga 25.050. Inilah hasilnya. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Jadi jelas ya, kita nggak perlu pakai deret ya. Kita nggak perlu pakai jumlah deret, sudah bisa kita menemukan jawabannya. Nah, itu dulu. Kita lanjutkan video berikutnya. Terima kasih.